Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kali ini aku bakal bercerita mengenai hal-hal mistis Nusantara. Cerita kali ini datang dari seorang teman. Dia adalah gadis cantik yang kini berkuliah di Surabaya. Sebut saja namanya Nia. Dia menceritakan bahwa neneknya nggak bisa mati karena susuk yang terlampau kuat. Tapi sebelum lanjut nonton, yang belum subscribe, pencet dulu ya. Matur suwun. Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi, ini adalah cerita dari Nia. Dia menceritakan tentang neneknya yang kesulitan menemui ajalnya. Kok bisa begitu ya? Yuk langsung saja ke TKP. Cerita ini bermula ketika nenek Nia muda. Sebut saja namanya Nek Onah. Dulunya Nek Onah adalah gadis pendiam dan pemalu yang kurang populer di desanya. Nek Onah pun tak pernah keluar rumah. Singkat cerita, waktu itu di rumah keluarga Nek Onah kedatangan tamu. Mereka adalah teman dari ayah Nek Onah. Temannya tersebut datang bersama istri dan anaknya. Anaknya yang seorang pemuda tampan, sebut saja namanya Sony. Ia membuat Nek Onah jatuh hati. Singkat cerita, akhirnya Nek Onah dan Sony pun menjalin hubungan. Setelah berjalan hampir 3 tahun, Nek Onah sudah menaruh harapan besar kepada Sony. Dan semuanya sudah diberikan kepada Sony. Mereka pun sering melakukan mantap-mantap di rumah ketika rumah sepi. Dari hubungannya dengan Sony, Nek Onah sangat berharap hubungannya bisa berlangsung ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tapi hal yang diimpi-impikan pun sirna. Tanpa kabar, Sony pun menikah tanpa sepengetahuan Nek Onah dan keluarga. Sony menghilang bak ditelan bumi. Beberapa waktu berselang, Nek Onah pun akhirnya mendengar kabar kalau Sony sudah menikah. Nek Onah pun sangat terpukul di sini. Dia depresi dan mengurung diri di kamar. Akhirnya, bisikan setan pun terbesit di benaknya. Nek Onah mempelajari ilmu-ilmu sesat dan dia pun datang ke seorang dukun bermaksud untuk memasang susuk pemikat yang sakti mandraguna. Singkat cerita, susuk pun telah terpasang dan ilmu sesat Nek Onah semakin sakti. Dia sekarang menjadi liar dan dikagumi banyak laki-laki, tak hanya dari desanya, bahkan dari luar desa pun ikut berbondong-bondong tergila-gila kepada Nek Onah. Di sini Nek Onah merasa dendam terhadap semua laki-laki yang mempermainkan wanita. Di umur Nek Onah yang ke-32 tahun, Nek Onah pun jatuh hati kepada seorang pemuda baik hati. Dan petualangan Nek Onah pun terhenti di sini. Nek Onah akhirnya menikah dan mempunyai 2 anak. Salah satunya adalah ayah Nia. Akhirnya di umur Nek Onah yang menginjak 102 tahun, Nek Onah pun sakit-sakitan. Tetapi dia tak kunjung menemui ajalnya. Nek Onah terbaring lemas di atas tempat tidur karena kondisinya yang sangat lemah. Dokter pun telah menyerah dengan keadaan Nek Onah dan menyarankan untuk membantu berdoa. Sampai beberapa tahun kemudian,
kondisi Nek Onah tetap sama. Keluarga pun bingung dengan keadaan Nek Onah. Setelah semua keluarga sudah mulai pasrah, kala itu Nek Onah dijenguk tetangga baru yang baru pindah dari desa sebelah. Sebut saja namanya Pak Jarwo. Pak Jarwo ini sedikit pintar dalam ilmu kejawen atau ilmu Jawa lawas. Dia menjelaskan kalau keadaan Nek Ona yang sebenarnya harusnya sudah meninggal. Tapi yang membuat Nek Ona tetap bertahan adalah ilmu dan susuk pemikat yang pernah dia pasang sewaktu muda. Kedua hal itu yang membuat Nek Ona susah menemui ajalnya. Akhirnya Pak Jarwo pun menyarankan untuk membeli sapu lidi baru dan menyuruh anak tertua untuk menyalin beberapa ayat Al-Quran di selembar kertas. Setelah semuanya siap, kemudian Pak Jarwo menaruh sapu lidi dan salinan ayat-ayat Al-Quran tersebut di bawah bantal yang Nek Onah tiduri. Sungguh hal di luar nalar terjadi setelahnya. Dalam beberapa menit, Nek Onah langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Nia dan keluarga pun menangisi kepergian Nek Onah. Namun, di samping itu, keluarga merasa lega karena Nek Onah sudah lepas dari penderitaannya selama ini. Ilmu dan susuk pemikat yang nenek pasang membuat Nek Onah menderita di akhir ajalnya. Ternyata belajar ilmu-ilmu sesat dan susuk seperti itu sangat mengerikan ya teman-teman. Oh iya, ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya.